Sayyidina Ibrahim Al-Khawas rahimahullah mengatakan, dawaul qulub khamsatu asya. Obat hati ada 5. Kayak lagu lagu ada juga gitu ya. Yang pertama, qiraatul Quran bit tadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Nah, itu adalah obat hati. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran dalamnya terdapat syifa. Sebagaimana kita punya jasad ini memerlukan obat pusing beli Panadol, ya, obat beli Ponstan, beli antibiotik, beli ini beli itu. Hati juga perlu obat. Nah, diantaranya obat yang pertama adalah qiraatul Quran, tapi nggak sembarangan baca Quran, bit tadabbur, dengan mentadabburkan Al-Quran, dengan memahami lebih dalam lagi, begitu. Obat yang kedua adalah wa ikhla'ul batan, mengkosongkan badan. Mengosongkan badan itu juga diantara obat hati. Maksudnya apa? Ya, kalau makan jangan berlebihan. Memang makanan itu sangat berpengaruh. Kalau bahasa Al-Quran apa tuh? Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya manusia memperhatikan makanannya. Paling pengaruh tuh makanan. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas didatengin tetangganya, punya empat telur. Dia lihat tuh di halaman rumahnya ada 4 telur. Karena Al-Habib Abu Bakar ini senang makan telur mentah begitu. Bawain 4. Dan dia bilang, terima kasih banyak. Yaudah, Bib, saya izin ya. Ntar lu duduk sini, duduk. Nah, ini telur ini bukan punya kamu. Ini punya si fulan, tetangga kamu. Yang ini juga punya si fulan. Ini punya si fulan. Nah, ini punya kamu. Ini saya terima, yang 3 ini balikin ke yang punya. Bener aja. Assalamualaikum, salam. Bagaimana ayam hari ini bertelur nggak? Iya, ini tumben nggak bertelur. Nih telurnya. Dia bertelur di rumah saya tadi tuh. Tahu dari mana? Nggak ada yang tahu. Udah, Habib Abu Bakar udah bilang begitu. Tetangga yang kedua, yang ketiga. Juga Shahibul Maulid yang tadi zikir tauhid kita baca tuh tadi. Shahibul Maulid diundang oleh salah seorang sultan dari Hadramaut, kemudian mau disuguhin kopi. Shahibul Ratib bilang, gak usah dah kopi, saya udah punya kopi. Nggak, biarin, ini kopi paling mahal. Ayah, ajudan, bikin kopi. Jangan pakai gula, pakai madu yang terbaik. Kan madu Yaman kan terkenal. Akhirnya ngobrol, kira-kira sejam, kopi belum datang. Si raja tanya, itu kopi mana belum datang, udah 1 jam. Dia bilang, raja, itu sejam kita panasin air nggak mendidih. Udah ganti kali airnya rusak, kali ganti yang baru nggak mendidih juga. Kata Habib Umar, udah nggak bakal mendidih. Saya nggak mau minum minuman kamu, wahai raja. Saya nggak tahu itu halal apa enggak. Kalau saya mau makan dan minum itu yang jelas saya tahu halal. Oh gitu. Jadi memang makanan adalah paling berpengaruh. Hati-hati sama makanan. Yang ketiga adalah qiyamul lail. Obat hati adalah bangun pada malam hari. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, ada tamu datang dari Yaman, tinggal di rumahnya di Bondowoso, Jawa Timur, kurang lebih 1-2 bulan. Dapat apa dari Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar? Dia bilang, di antara yang dia dapatkan adalah qiyam fil lail wan nasu niyam, kurang lebih begitulah. Bangun pada malam hari di saat orang-orang lagi pada tidur. Itu saya dapati setiap malam dilakukan oleh beliau. Nah, kita juga sebisa mungkin lakukan hal yang sama, bangun pada malam hari. Itu di antara obat hati itu. Yang keempat, at-tadarru' inda sahar. Bersujudlah kurang lebih gitu ya, menghamba kepada Allah di waktu tadi, di waktu malam hari tadi. Jadi sebenarnya bangun tidur aja
nggak sholat, nggak ngapa-ngapain, itu udah bagus. Kenapa? Karena itu adalah waktu di mana pintu rahmat terbuka lebar. Jadi setiap yang bangun ya itu udah dapat bagian, tambah lagi dia ibadah. Dan yang terakhir adalah di antara obat hati wa mujalasatus sholihin, duduk bareng orang soleh. Tadi itu contoh yang real, sahabat begitu udah pengen maksiat, buru-buru ketemu Nabi, pandang wajahnya, hilang keinginan maksiat. Kita juga hal yang sama harus kita lakukan. Datengin banyak-banyak orang soleh, orang-orang yang kalau kita pandang wajahnya ingat Allah, ingat sama ajaran Islam, ingat sama perjuangan Nabi Muhammad, sehingga hati kita menjadi penuh dengan cahaya. Tadi 5 obat tadi disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Nah, insyaallah dengan demikian kita bisa lebih hati-hati dalam memilih teman duduk, karena itu yang paling besar berpengaruh kepada kita. Seperti katanya itu ada orang ini, orang tadinya baik, tiba-tiba teman-temannya nakal, main sama teman-temannya, dia meninggal nih, ya anggaplah overdosis atau apa begitu, meninggal dia. Begitu meninggal, teman-temannya tobat semuanya, teman-temannya tobat. Begitu di pengadilan nanti di akhirat, dia masuk neraka, ditanya malaikat, teman-teman saya yang dulu saya maksiat bareng mereka mana? Kok nggak ada di neraka? Waktu lu meninggal dia pada tobat, makanya dia di sorga sekarang. Nah, dia di sorga sekarang. Nah, itu pentingnya kita berkumpul bersama orang-orang baik, berkumpul bersama orang-orang soleh, supaya kita terpengaruh kebaikannya. Kan dalam banget tuh, udah tadinya dia baik ikut teman-temannya, ternyata teman-temannya harus tobat pada dia, ditinggalin neraka sendirian. Waliyadzubillah min dzalik.